Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dwi Ernawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Jepara, Kabupaten Jepara. Dalam video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan berperan sebagai supervisor dan ditemani oleh Ibu Sulistiorini dari SMK Negeri 3 Jepara yang berperan sebagai coach dan Ibu Diah Maulina dari SMK Negeri 1 Jepara yang akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Erna. Mengganggu tidak ini saya? Enggak. Saya barusan ini selesai kok. Pripon. Gini Bu Rini, tadi itu kan saya ketemu dengan Bu Dia. Kemudian cerita-cerita dari informasi Bu Dia itu kok katanya beliau akan melakukan coaching kalian dengan. Iya betul Bu Erna. Saya diminta oleh Bu Dia untuk menjadi coach untuk permasalahan yang beliau hadapi. Oh mata. Maaf Bu Rini, kalau boleh saya minta izin untuk kegiatan coaching antara Bu Rini dengan Bu Dia itu boleh nggak kalau saya nanti menjadi pengamat? Boleh Bu, tentu saja boleh. Oke, terima kasih Bu Rini. Sebelum pelaksanaan coaching nanti, boleh nggak kita nanti diskusi terkait informasi yang ingin saya tanyakan kalian jenengan? Iya tentu saja, silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, terima kasih Bu Rini. Iya, Begini Bu, dalam coaching nanti seorang coach dan coachee yang akan saya amati dan saya observasi itu sesuai dengan penilaian coaching. Apakah nanti coaching yang jenengan lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah belum? Kemudian apakah coach itu nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, atau apakah coachingnya nanti itu sudah bisa merespon pertanyaan yang jenengan sampaikan. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui dalam prinsip-prinsip coaching itu seperti prinsip kemitraan, prinsip harus aktif mendengar, kemudian ada juga menggali potensi dari coaching. Dari pertanyaan-pertanyaan itu apakah kompetensi inti yang ingin Bu Rini capai setelah coaching nanti dengan Bu Dian apa Bu? Ya, tentu saja boleh ya Bu. Dan yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi inti dari coaching itu ya, antara lain adalah tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dalam kegiatan tersebut. Kemudian kita harus bisa mendengarkan dengan aktif apa yang memang disampaikan oleh coachee. Saya harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee bisa mencurahkan segala keresahan ataupun potensi yang ada dalam dirinya. Oh begitu nih Bu. Berarti kompetensi yang ingin jangan capai itu kehadiran penuh dalam coaching nanti, kemudian mendengarkan aktif dalam kegiatan itu dan berusaha mencari potensi yang ada pada coaching. Iya betul sekali Bu. Nah dari 3 kompetensi tersebut yang sudah Bu Rini sampaikan, kira-kira yang ingin lebih spesifik Bu Rini ingin diobservasi oleh saya apa Bu? Ya, mungkin yang mendengarkan aktif tadi ya Bu, agar memahami permasalahan dari coachee yang tentunya akan berpengaruh untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Jadi nanti saya akan menitik beratkan kepada Bu Rini apakah sudah bisa mendengarkan aktif? Iya, seperti itu. Dari coachee dan apakah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Terus kira-kira indikator yang bagaimana sih yang Bu Rini ingin kembangkan setelah Bu Rini melakukan kegiatan coaching ini? Ya, yang ingin saya kembangkan dari indikator itu adalah saya bisa membantu atau memfasilitasi coachee saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi
saya bisa membantu dia agar dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, tentunya dengan langkah-langkah yang baik, dan itu bisa dengan leluasa, dengan nyaman mengemukakan masalahnya serta mencari solusinya sendiri. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi supaya si coach itu nanti merasa aman dan dalam masa aman dan nyaman dalam menyampaikan permasalahannya serta dapat mencari solusinya dengan baik. Betul gitu ya. Baik Bu Rini, terima kasih. Semoga nanti kegiatan coachingnya nanti jalan dengan baik. Nanti saya akan kesini lagi mengikuti kegiatan coaching jenengan dengan Bu Diah. Jam berapa nanti Bu? Kira-kira jam 1 Bu. Oh, mboten nggih, siap-siap. Nanti saya akan kesini jam 9 nggih, jam Ya. 1. Terima Baik. kasih Bu Rini. Iya, baik Bu, Terus, terima kasih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Dia. Gimana Bu Rini kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat dia. Bagaimana kabar Bu Dia sendiri? Saya alhamdulillah sehat, tapi ada yang kurang baik ini Bu. Makanya saya kesini. Oh, iya, kalau boleh tahu apa yang menjadi kabar kurang baik di ini apa? Gini Bu, saya itu tadi kan mengajar di kelas 11 TKJ 3. Nah, kebetulan tadi saya ada praktik materi membuat vlog. Nah, setiap anak saya beri kesempatan untuk maju untuk mempraktikkan vlog yang sudah mereka buat. Tetapi di salah satu anak yang bernama Alan itu mungkin Bu Rini kenal ya, kalau diberi kesempatan maju itu cenderung menghindar, tidak mau, atau seperti beralasan belum mengerjakan, malas-malasan itulah. Nah, setelah saya berikan motivasi untuk tetap mencoba agar mau maju, nah ternyata kemampuan praktiknya itu sangat lemah. Nah, saya berharap semua siswa bisa aktif, tapi ternyata untuk Alan itu memang kompetensinya memang maaf ya, mungkin sedikit kurang dibandingkan teman-temannya. Oh, begitu ya Bu Dia. Kira-kira kenapa ya kok bisa begitu Bu Dia? Nah itu saya juga agak bingung ya, padahal saya memperlakukan siswa saya itu dengan baik. Saya merasa seperti itu. Materi juga sudah saya berikan dengan jelas, buku atau modul ada, tetapi si Alan itu masih berada atau berbeda dengan teman-temannya Bu. Kalau boleh tahu bagaimana proses pembelajaran yang Bu Dia lakukan di dalam kelas seperti apa? Ya, kalau proses pembelajaran saya seperti biasa, saya menyajikan materi dulu di awal sambil murid-murid itu menambah atau memperkuat dengan membaca modul atau buku paket ya Bu. Nah, sambil mereka membaca, saya mempraktikkan apa yang harus nanti mereka buat sebagai tadi tugasnya atau vlognya, sambil saya melakukan pembimbingan ke masing-masing siswa ketika mereka membutuhkan tambahan bimbingan. Nah, dengan proses itu bagaimana tanggapan siswa dari Bu Dia seperti apa? Nah itu Bu, ya ada siswa yang antusias, ada yang masih belum antusias. Nah, lalu tindakan Bu Dia untuk mengatasi keadaan itu bagaimana? Ini terutama untuk si Alan ya Bu, kebetulan dulu waktu saya memberikan asesmen diagnostik itu Alan tidak berangkat. Jadi saya ini berencana akan melakukan asesmen diagnostik ulang supaya saya bisa mengetahui Alan itu minatnya itu dengan belajar dengan cara apa gitu. Nah, setelah membuat analisis diagnostik, lalu rencana yang akan selanjutnya Bu Dia lakukan itu apa? Nah, kalau saya sudah membuat analisis atau asesmen diagnostik, otomatis saya kan bisa mengerti
mengerti bagaimana bakat dan minat siswa-siswa di sebelah TKJT, terutama alam yang belum mengikuti dulu ya Bu. Nah, setelah saya mengetahui, mungkin saya akan lebih fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin selama ini saya sudah melaksanakan, tapi mungkin kurang ya di kelas itu. Jadi saya ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang lebih baik. Bagus sekali itu Bu. Nah silakan nanti dicoba. Saya juga ingin dengar Bu cerita Bu Diah lagi nih, sangat menarik sepertinya. Lalu tindak lanjut seperti apa dan nantinya akan Bu Diah lakukan agar supaya dapat melakukan pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan murid itu secara konsisten. Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu secara konsisten Bu, menyeluruh di semua kelas yang saya ajar, dan saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu setiap pembelajaran saya. Lalu saya akan melaksanakannya bukan hanya di materi ini saja, tetapi akan mempraktikannya di semua materi yang akan saya berikan kepada siswa. Luar biasa ya Bu. Lalu kira-kira kapan rencananya Bu Diah akan memulai melaksanakan aksi nyata dia tadi? Saya berencana ya secepat mungkin Bu. Kebetulan hari ini saya sudah selesai kelas, berarti saya akan memulainya besok. Bagus Bu. Kira-kira siapa saja nanti yang Bu Diah harapkan bisa membantu bagi terlaksananya rencana Ibu tadi? Saya pastinya ingin berkolaborasi dengan yang awalnya ya dengan praktisi pembelajar bahasa Indonesia atau MPMP bahasa Indonesia di sekolah, kemudian teman sejawat, siswa, dan kalau memang membutuhkan yang lebih mungkin saya bisa berkolaborasi atau meminta pendapat atau yang lainnya dengan kepala sekolah juga. Ya baik Bu Diah, ternyata Bu Diah sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Diah. Kalau begitu bagaimana perasaan Bu Diah sekarang setelah melaksanakan proyek hari ini? Saya sudah plong sih sekarang. Jadi apa ya yang sebelumnya saya tuh merasa ini kenapa akhirnya sekarang setelah ngobrol dengan Bu Rini saya bisa menjadi lebih lega untuk Alhamdulillah kalau begitu. Semoga rencana tadi bisa dilaksanakan dan saya juga menunggu ini perubahan atau perkembangan baik dari kelas yang dengan anggota tadi. Terima kasih Bu Rini sudah mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya. Jadi kapan-kapan kalau saya ada masalah lagi saya bisa bercerita dengan Bu Rini. Iya, sama-sama Bu Diah, saya doakan semoga semuanya lancar, sukses. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Erna. Wah, gimana Bu Rini? Sudah lega tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Diah? Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana Bu perasaannya? Kesan-kesan Bu Rini setelah melaksanakan coaching? Ya, perasaan saya merasa lega, tenang, senang karena sudah membantu coaching untuk dapat menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ya, gini Bu, setelah tadi saya mengikuti kegiatan coaching dengan Bu Diah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rini. Boleh Ibu ya? Ya, boleh Bu, silakan. Selain perasaan senang yang jenengan rasakan, kira-kira apa lagi yang Bu Rini rasakan? Ya, alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan coaching ini dengan alur kita. Untuk itu saya merasa senang karena ternyata saya pun juga bisa menggali potensi yang ada pada coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang ternyata cukup efektif untuk menggali informasi penting dari coaching dan menggali potensinya tentunya. Alhamdulillah sekali Bu Rini. Sebelum kegiatan coaching tadi kita kan sempat ngobrol ya, kita sempat diskusi. Kemudian saya juga menanyakan kepada Bu Rini tentang kompetensi apa yang ingin Bu Rini capai setelah kegiatan coaching ini. Kemudian
setelah saya amati kegiatan coaching antara Bu Rini dan Bu Dian tadi itu, ada beberapa ini yang menjadi catatan positif saya Bu ketika saya melakukan observasi. Yang pertama tadi, Bu Rini sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta Bu, sudah bagus sekali. Kemudian tadi juga saya simak Bu Rini itu sebagai coach sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap coaching, kemudian terus juga sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coachingnya dan harapan yang ingin dicapai oleh coaching. Kemudian Bu Rini tadi juga sudah mengeksplor coaching untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya Bu Rini juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan setelah mengidentifikasi masalah. Dan saya juga sudah melihat kehadiran penuh Bu Rini dalam mendengarkan keluh kesah permasalahan yang dihadapi oleh dia. Bu Rini juga sudah mendengarkan aktif, kemudian saya lihat Koci juga sudah merasa nyaman ketika menyampaikan permasalahannya, dan Bu Rini sudah, saya lihat sudah berani mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memantik agar coach itu bisa menyampaikan atau menemukan solusi yang dihadapinya, serta dengan sebagai coach sudah bisa menggali ide-ide dan potensi dari coach. Terima kasih Bu masukannya dan observasi yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching yang saya lakukan. Ya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk hadir menjadi pengamat atau observer dalam kegiatan coaching jenengan. Kita sama-sama belajar Bu. Mungkin lain kali kalau ada kegiatan coaching atau mungkin saya punya permasalahan, bisa ya saya nanti diskusi dengan Bu Rini. Iya, bisa Bu, bisa sekali. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.